Tapi kalau Saf lihat Guinea ya, yang wah ini kemarin media-media ini kan wah menyeramkan nih. Pemain ex apa binaan lama Malaysia ada di Guinea, terus pemain Olympiakos ada di Guinea dan bla bla bla. 20 pemain main di Eropa. Tapi kenyataannya senggol dikit jatuh, senggol dikit jatuh, guling-guling FC. Itu main Guinea. Jadi aku ada itu. Anggap ada meme di X di Twitter kalau mereka itu body Vinicius, lari Mbappe, tapi finishing Nicholas Jackson. Jadi pemain bahkan sekali disenggol pemain senggol Ferrari guling-guling ini gimana sih ini? Tapi menurutmu ini apakah kita yang mentalnya bagus atau memang batas Guinea ya gitu-gitu aja? Menurutmu gimana Sal? Ketika melihat timnas Indonesia melawan tim dari Afrika, lalu lawan tersebut guling-guling, artinya fisik dan performa pemain Indonesia hampir sama dengan mereka gitu, itu bagus. Nah, lalu kalau masalah yang guling-guling itu, kayaknya itu sengaja menurut waktu, dan itu aku nyadar mereka kayak gitu tuh pas babak 2. Babak 1 kemarin nggak ada, bukan nggak ada, mungkin jarang ada, tapi kebanyakan mereka kayak gitu tuh babak 2 itu benar ngulur-ngulur waktu. Mereka tuh memang buat timnas Indonesia tuh ya fokusnya hilang gitu, akhirnya ya gagal cetak gol gitu ya. Nah, sengaja menurutku mereka itu. Lalu nggak mungkin main, kebanyakan mereka lama main di Eropa, terus badannya body kekar gitu kan, tiba-tiba guling hanya dalam satu laga, itu nggak mungkin, pasti sengaja itu. Nah, lalu tapi aku apresiasi dengan pemain timnas Indonesia. Meskipun demikian, tapi ya mereka tidak tersulut emosi gitu ya. Paling ya beberapa orang lah yang kayak kemarin siapa tuh, Ferrari itu. Yeah. Itu saya Ferrari. Saya tersulut emosi. Kartu merah dia. Ya, kartu merah itu. Nah, ada beberapa lah yang tersulut emosi gitu ya. Tapi yang aku apresiasi atas keseriusan dan fokus timnas Indonesia yang juga kurang terpancing dengan taktik seperti ini. Dan aku juga apresiasi dengan fisik timnas Guinea yang full 90 menit, speed cukup kencang juga. Benar-benar itu sulit dikejar. Lalu begitu bola sudah di kaki mereka, lengket tuh sulit direbut oleh pemain Indonesia. Itu membuktikan bahwa level Afrika benar-benar tidak bisa diremehkan. Guinea ini kan juga termasuk ya, ibarat kalau di Eropa itu kayak Swiss atau Swedia gitu lah. Ya ibaratnya begitu, termasuk ya, tim kelas B di Afrika Guinea. Jadi maklum kalau misalnya fisik mereka mumpuni, dan yang paling penting Indonesia harus bisa belajar dari laga ini. Jangan ikut-ikutan guling juga. Yang ada nanti netizen Irak justru nyerang akun PSSI dan timnas Indonesia. Guling-guling FC kata mereka. Kan enggak lucu tuh gitu. Jadi ya intinya harus belajar dari pengalaman ini. Jangan sampai yang paling penting jangan sampai mengutamakan keegoisan lagi itu ya. Memang ya, kalau dilihat dari CV-nya ya pemain-pemain ini ada yang main tersebar 4 main di Prancis, ada yang main di Olympiakos, bahkan yang penalti kedua Guinea itu pemain Olympiakos ya, tapi melawan kiper dari Persebaya pun dia nggak bisa, gagal mengeksekusinya ya. Ya ini sebuah peningkatan menurutku. Mental bertanding timnas juga udah teruji ya sejak lawan Korea di Piala Asia, terus lawan berikutnya lawan Australia. Ya ini sebenarnya itu ya, kekalahan ini lagi-lagi jadi pembelajaran ya untuk pemain kita
kalau melawan tim yang seperti ini harus seperti apa, tim yang seperti ini harus seperti apa. Jadi reaktif secara bermain gitu. Tapi lihat ini ya, sejauh ini perjalanan tim U23 ini mulai dari Piala Asia awal kita diragukan dengan pemain yang seadanya, pemain keturunannya juga cuma 4, Daifar, Rafael, Justin, dan Nathan. Itu diragukan, terus kita pertandingan pertama kalah, tapi terus kemudian naik terus, lawan Australia menang, lawan Jordania menang, lawan Korea menang, terus sampai adu penalti yang panjang, terus di anti klimaks di semifinal lawan Uzbekistan kalah segalanya. Saya bilang di 3-4 kalah dengan Irak, kalah fisik juga, dan kalah lagi di playoff Olimpiade. Apa menurutmu apa pembelajaran dari timnas ini? Kan rata-rata tim ini akan ke senior juga ya, tim senior juga, mereka juga rata-rata juga sudah di senior. Menurutmu pembelajaran apa yang harus didapatkan para pemain ini? Ataupun ada kata-kata apa darimu untuk tim U23 ini? Baru saja kita gagal, tetapi memang ya sudah lah, kalau kita gagal ini artinya tetap tegakkan kepala ya di timnas U23 yang berisikan pemain muda, karena memang perjalanannya masih cukup panjang gitu, masih ada target-target yang harus dipenuhi juga nanti kalau tim sebagian dari timnas U23 ini masuk ke kelompok senior gitu kan. Artinya memang ya mungkin memang belum waktu, tetapi perjuangan yang harus diapresiasi itu tentu harus ya kita berikan segalanya ya, support segalanya memang, karena memang kita tahu bahwa Piala Asia U23 ini tidak mudah, mengingat kita juga sebagai status debutan ya di turnamen kali ini. Tapi juga jangan dilupakan bahwa memang kompetisi untuk usia muda kategori AFC 23 ini kan memang kategorinya adalah development atau pengembangan. Jadi akan di memang maksudnya adalah development atau pengembangan ya. Jadi memang ya sebenarnya wajar-wajar saja kalau kita tidak meraih hasil yang terbaik ataupun sampai peak atau puncaknya begitu untuk meraih prestasi, karena memang ya konsennya memang ada di development atau pengembangan begitu. Berbeda dengan timnas senior yang harus ditargetkan untuk meraih trofi atau prestasi gitu kan ya. Ya tetap memang kita belajar banyak memang dari para pemain timnas kita ini, belajar banyak di turnamen kali ini, bahkan di playoff juga, mengingat bahwa lawan-lawan yang dihadapi kan ini dari babak grup ini berbeda semua gitu kan. Ada dari Asia Barat, kemudian Asia Tengah, kemudian sekarang ada Afrika gitu. Ada dari Asia Timur juga gitu kan kemarin. Tapi memang pembelajaran ini sebenarnya cukup bagus untuk para pemain kita untuk menghadapi lawan-lawan yang berbeda, dan bermainnya itu tidak di home ya, di kandang, tetapi di luar gitu. Memang sebenarnya kemarin aku berharap adalah Olimpiade ini juga menjadi ajang yang sangat bagus ya, karena memang pelawannya kan akan otomatis akan lebih berat gitu kan, akan lebih berat dibandingkan di AFC 23. Tetapi ya kita tidak berhasil mendapatkan satu tiket di sana ya tidak masalah begitu. Pembelajarannya tetap cukup banyak, karena ya variasi taktikal di Sintayong kan kelihatan ya, seperti kita pernah bahas itu, bahwa dari match pertama hingga kemarin di playoff ini kan tentu gaya mainnya berbeda semua. Sintayong bisa menerapkan kadang bermain reaktif, bermain nyerang, full possession, bahkan transisi positif, counter attack dan sebagainya gitu kan. Semua ada dalam sepak bola. Bahkan yang lebih dramatis lagi adalah ketika pertandingan melawan Korea Selatan sampai berujung di babak adu penalti itu. Ya tetap kita harus menatap laga ke depan. Masih ada yang lebih krusial lagi dari AFC 23 dan Olimpiade, yakni adalah di Piala Dunia Senior di round 2 ya, di lanjutan 2 laga terakhir menghadapi Irak di Juni nanti dengan Filipina. Itu kita memastikan 1 poin atau 3 poin melawan Irak, otomatis kita lolos ke Piala Asia Senior lagi, dan juga langkahnya kan tentu akan semakin berat karena memasuki phase round 3 ini menghadapi lawan yang lebih berat lagi di kategori senior. Dengan kemampuan kita yang ada di level U23 ini ya aku rasa memang sudah cukup ya, saatnya pemain ini untuk upgrade ya levelnya, tidak lagi di kelompok umur tapi bisa mengimbangi para pemain yang di kelompok senior. Harapannya tetap Garuda harus terbang tinggi dan semakin mendunia. Iya, betul, Garuda mendunia ya. Paling enggak kita sudah mau menginjakan kaki di Paris walaupun dalam playoff kemarin ya. Ya sebenarnya sudah lama lah kita nggak melihat timnas
atau bahkan belum, kalau seumuran kita belum pernah melihat timnas bermain di level Asia sampai ke pertandingan terakhir ya, bahkan pertandingan terakhir 3-4 pertandingan terakhir. Bahkan kalau sebenarnya dari jumlah laga kan kita lebih banyak ketimbang tim yang juara ya. Tim yang juara kan praktis kan main di grup 3 kali, perempat final, semifinal, final selesai. Tapi kita kemarin semifinal kalah di 3-4, terus masih main di playoff pula. Jadi kan kita secara jumlah pertandingan lebih banyak, dan tentu pengalaman didapatkan. Tadi betul kata kamu, banyak tipe ya, mulai dari Qatar, gimana cara main Qatar bersama pemain ke-12-nya, melawan Australia, tipe Australia mirip-mirip Eropa, melawan Jordan Asia Barat, melawan Korsel Asia Timur, melawan Uzbek Asia Tengah, dan Irak Asia Barat lagi, dan sekarang Afrika. Dan yang menurutku ya kalah memang membuat kecewa, tapi kalah dengan bermain cantik, bermain baik, membuat kebanggaan. Yaitu mungkin kata-kata dariku untuk timnas U23 Indonesia ini selama ini, tegakkan kepala untuk para pemain Garuda Muda. Dan jangan lupa untuk kalian, jangan sampai ada kata-kata rasis. Ini ramai juga di sosmed, kata-kata rasis terhadap pemain Guinea. Ada yang menyerang akun FIFA, ada yang menyerang akun PSSI-nya Guinea ya, jangan. Bahkan ada juga yang di komentar kemarin sebelum pertandingan, komentar di channel kita, kata-kata rasis ya jangan lagi lah, seperti ya. Mudah-mudahan ya viewer Gear Bola tentunya pasti di sini berkualitas semua lah kalian, pendukung timnas sejati ya. Kalah kita terima, menang kita dukung, gitu ya. Dan kan ke depan ini kan masuk bulan Juni, mungkin Mei akhir nanti akan ada persiapan round 2 ya, tadi yang kita sebut round 2, lanjutan round 2 lawan Irak dan Filipina. Mudah-mudahan kalau ada kesempatan Gear Bola akan cobalah meliput laga besok ya. Kalau nggak lawan Irak ya lawan Filipina di GBK. Oke, sampai jumpa di video berikutnya, pembahasan timnas Indonesia, mau dari kelompok paling muda sampai senior. Oke, sampai jumpa lagi. Tetap semangat. Kita sedang ada di negara yang punya timnas yang kuat. Oke, sampai jumpa lagi di video berikutnya. Salam sepak bola. Ciao. Tidak ada ruang untuk rasis. Come on you Garuda.